dia pikir maintenance setiap hari dia aman, belum tentu. Karena proses penyempitan itu yang berjalan di dalam waktu gradual. Nah, bisa saja waktu kemarin belum serangan, waktu dia main minggu ini pecah plaknya itu. Saudara, penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Data WHO menyebutkan penyakit jantung adalah penyebab utama kematian secara global. Setidaknya 17,9 juta orang meninggal karena penyakit jantung, atau 32% dari total penduduk dunia. Survei Kesehatan Indonesia 2023 menyebutkan Kepulauan Riau peringkat 8 dari 10 provinsi dengan prevalensi penyakit jantung tertinggi. Dan tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Batam menyebutkan penyakit jantung juga penyebab kematian tertinggi. Tamu istimewa saya, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, pernah menjadi dokter teladan dan direktur Rumah Sakit BP Batam. Beliau adalah Dr. Afdalun A. Hakim. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, baik. Lama nggak bertemu ya. Sibuk terus ya, Pak ya. Pak Afdalun, saya mendapat informasi Bapak sudah praktek atau tugas di Batam 25 tahun ya, Pak? 2 tahun. Tahun 2000 ya, Pak? Oktober 2000 saya mulai bertugas di Kota Batam. Iya. Dan Bapak juga katanya yang pertama memasang ring jantung pasien di Batam, benar Pak? Iya. Gimana cerita itu, Pak? Jadi sebenarnya saya ini tadinya tidak ke Batam. Jadi saya awalnya ingin jadi staf pengajar di bagian kardiologi FKUI. Awalnya saya begitu. Kemudian karena prosesnya panjang akhirnya nggak jadi. Akhirnya saya berpikir lebih baik saya kembali ke kampung halaman, Kepulauan Riau, mengabdi ya. Kalau di Jakarta udah banyak orang. Kalau di Kepri ini masih sedikit orang. Waktu itu Riau saja masih cuma 1 orang. Riau waktu itu masih Riau yang bergabung. Riau masih 1. 1 lagi ada di Batam, tapi senior saya sudah pindah dia. Spesialis jantung. Dokter jantung pindah dia ke Malaysia. Sebagai medical officer di IJN. Nah, awalnya saya tidak ada keinginan untuk pulang sini, tapi karena tadi saya kepingin masuk ke pengajar, nggak bisa, akhirnya gagal, nggak jadi, saya memutuskan untuk kembali pulang kampung. Nah, SK saya sebenarnya bukan ke Batam, SK saya itu ke Pekanbaru. Sudah saya serahkan tuh SK saya kepada Direktur Rumah Sakit SUD Pekanbaru, Arifin Ahmad. Kemudian saya main kemari, ketemulah teman-teman di RSBP, kebetulan di situ semua dari FKUI. Ya kan, dulu kan SBP itu semua alumni FKUI. Iya. Karena dulu memang pengampunya itu FKUI. Mereka bilang sama saya, kesini aja katanya. Saya kalau bahasa aja kata, lu ngapain sana? Sini aja, gabung sama kita kan, karena kita butuh dokter jantung. Situlah saya coba melamar, diterima, dan saya change sama teman saya yang pengen Pekanbaru, saya ke sini. Jadi persisnya Oktober 2003, Oktober 2000 saya menjejakkan kaki saya ke Batam. Pertama kali itu saya ke Batam itu. Kan saya kan asalnya di Dago Singkep, Lingga ya, Kota Lingga. Sumber itu belum pernah saya ke Batam, itu juga ya. Nah, masa bertugas ya di Batam. Dulu katanya kalau masuk namanya SOB ya, Otorita Batam itu harus ada kata belece. Kalau nggak Pak Habibie atau petinggi menteri lah. Saya nggak ada backing siapa-siapa, tuh bilang saya modalnya karena saya dokter jantung, belum pernah ada dokter jantung yang dibutuhkan, belum ada di sini. Makanya saya ini terima, saya
izin ke kantor dinas kesehatan di Riau untuk dipindahkan, ditukar lah. Iya, iya. Jadilah saya nggak di sini. Waktu saya pertama di sini sebenarnya saya benar-benar masuk rimbanya ini belum ada pelayanan jantung itu dikenal di kota Batam, apalagi. Jadi kalau ada orang masuk jantung kemana waktu itu, Dok? Saya dulu ada tuh penyakit dalam. Oh. Tahunya mereka ada penyakit dalam, ya kan? Orang belum mengenal spesialis jantung tuh, belum tahu. Tahunya itu dokter penyakit dalam ke mulailah saya memperkenalkan pelan-pelan dari ceramah ke ceramah, saya kecil, seminar ke seminar, kemudian dari nulis. Saya ingat tuh Pak waktu itu di Batam Pos. Iya. Saya nulis kan, saya minta tolong Pak Sokrates, ini tulisan saya nih ya kan, saya menulis tentang penyakit jantung. Iya. Ya mulai akhirnya masyarakat mulai tahu lah sedikit. Waktu itu bayangkan fasilitas pelaksanaan penunjang jantung itu belum ada. Terus bagaimana dokter bekerja waktu itu? Cuma ada rekam jantung, saya ingat tuh waktu itu. Itu pun baru ada di RSB Otorita Batam. Zaman dulu namanya RSOB. Iya. Baru ada itu rekam jantung. Sedangkan kita untuk detak jantung itu harus minimal ada alat treadmill test, USG jantung, ekokardiografi. Barulah bisa bekerja. Baru ada tangan kiri, tangan kanan ya. Iya. Di situ ya saya mencoba untuk menyatakan masyarakat, awareness masyarakat tentang penyakit jantung dulu. Tadi kan bahwa penyakit jantung itu utama kematian, tapi orang nggak tahu siapa sih apa sih penyakit jantung itu. Nah, saya perkenalkan. Nah, kebetulan itu saya praktis swastanya, saya punya alat. Saya belilah guru besar saya pernah jadi asisten beliau. Dia punya alat yang dari mau dipakai, saya belilah dengan modal pinjam sana pinjam sini lah zaman dulu ya. Pribadi. Iya, di praktek saya di BMC loh ya. Iya. Nah, situlah saya ada alat treadmill yang sederhana, USG sederhana. Bisalah saya menegakkan penyakit jantung. Kalau enggak, gimana saya bisa menegakkan penyakit jantung tanpa dua alat itu? Iya. Kan? Situlah mulai pelan pasti ya masyarakat mulai paham tahu penyakit jantung. Nah, tahun 2003 waktu itu saya diangkat oleh Pak Ismet Abdullah waktu itu malah Batam sebagai Wadirian Medik ya. Saat itu langsung kena COVID, bukan COVID, SARS. wabah SARS. Iya. Disitulah waktu itu kita boleh minta alat. Saya mintalah alat-alat yang jantung itu, USG jantung. Itulah alat yang canggih yang baru ada di Batam. Iya. Nah, pertama kali dokter memasang ring jantung itu kapan? Oh ya, nah ring jantung ini, jadi kalau dikatakan bahwa yang memperkenalkan penyakit jantung itu ya saya ya, karena waktu itu kan belum ada dokter jantung, masyarakat mulai tahu penyakit jantung seperti apa. Kemudian penyakit jantung ini memerlukan tindakan lebih lanjut. Katakanlah kita tahu ini ada penyakit jantung koroner, mau diapain? Ya kan? Nah itu kan tidak bisa hanya sekedar obat-obat biasa. Nah, pilihannya apakah harus dipasang ring atau harus operasi bypass. Kita nggak punya peralatan itu semua. Jadi kalau ada pasien dulu kita harus rujuk. Kalau nggak ke Jakarta, ke negara tetangga kita, ya kan? Karena kita nggak punya. Suatu hari saya pernah didatangin waktu saya jadi Wadir Yan Medik di Otorita Batam zaman dulu tuh, RSPB sekarang. Datang duta besar dari Inggris, dia mau investasi lah ceritanya. Dia datang ke rumah sakit Otorita, dia tanya, kalau ada orang ekspat ke Batam serangan jantung koroner, itu bisa nggak tolong? Saya ngerti maksudnya dia, apakah bisa dilakukan pemasangan ring yang emergency nggak? Karena di Eropa itu kan Amerika tuh mereka takut sekali penyakit jantung. Iya. Di sana standar orang serangan jantung segera dilakukan di sana. Saya bilang kepada dia di Batam belum bisa. Kalau ada ekspat serangan jantung di sini mesti dikirim ke Singapura. Dia tahu. Kalau gitu gimana dengan golden times-nya kan harus di bawah 2 jam dia bilang. Ya itu yang mereka takutkan. Karena kalau orang serangan jantung akut itu serangan jantung koroner akut itu dia harus dipasang ring dalam waktu di bawah 90 menit.
Oh, itu standarnya? Iya. Kalau di bawah Singapura itu perlu waktu berapa jam? Makanya harus bisa dipasang di sini. Iya. Saya waktu itu bermimpi kapan lah Batam ini punya alat. Sudah pernah saya bicara dengan otoritas Batam, tapi belum bergeming karena nggak ada anggaran dan segala macam. Kemudian 2011 saya sekolah belajar velo untuk mengenai intervensi jantung. Kemana waktu itu? Waktu saya melamar ke harapan kita penuh, ke Surabaya juga penuh. Akhirnya saya di Adam Malik di Medan. Di sana juga sudah pelayanan udah bagus, dan saya orang pertama fellowship di situ. Iya. Dan saya pulang, saya ke fellowship lagi ke Ho Chi Minh, ke Vietnam itu, dan saya pulang. Nah, situ saya mulai tahun 2012 kalau salah, itu mulai saya melakukan pemasangan ring pertama di Batam. Waktu itu belum ada anggaran biaya BPJS seperti sekarang. Jadi pasien saya itu pasien orang umum yang mau membayar mahal waktu itu, harga ring mahal sekali. Kalau salah kita 25 juta satu ring itu. Dan orang itu mampu dia, dan saya pasang. Ini orang masih hidup ya. Pas ketemu saya masih. Jadi itu orang Bagaimana pertama. perasaan? Nah, bagaimana saya memperkenalkan testimoni ya kalau nggak pernah pasang kan? Nah, masyarakat mulai mempercayai bahwa Batam sudah bisa, ya kan? Nah, apalagi kegawatan jantung kan sangat akut itu, memang kita nggak punya waktu. Kalau dikirim kemana-mana pasti terlambat. Ya sih. Kira-kira Pak Abdul, apa sih ciri-ciri sakit jantung koroner itu, Pak? Oh, yang jantung koroner sih, saya pikir masyarakat sudah banyak paham ya. Biasanya kan yang paling khas itu adalah nyeri dada sebelah kiri. Nyeri dada itu tidak semua nyeri dada itu jantung. Yang paling khas itu adalah nyeri dada di tengah kita ini, rasanya berat, seperti ditekan, ditindih, dihimpit, ya, atau rasa diremas atau rasa panas di dadanya. Nah, seringkali dia menjalar ke lengan kiri atau ke bahu, ke punggung. Itu kapan biasanya datang serang itu? Kapan aja? Umumnya sih ketika orang beraktivitas. Pada yang tidak akut ya, dia jalan beraktivitas, habis olahraga, habis makan berat, atau habis marah-marah gitu, muncul nyeri dada. Ya, biasanya tadi seperti tadi ya, rasa berat, ditekan, ditindih gitu ya, dan biasanya hilang ketika dia istirahat. Nah, itu khas nyeri dada. Tapi pada akut bisa bangun tidur, bisa lagi ngobrol-ngobrol, bisa lagi apa saja. Makanya sering ada kematian mendadak itu. Nah, itu kalau dia terlambat dibawa, itu bisa menyebabkan kematian. Apalagi kalau mengenai pembuluh darah yang pangkal yang kena. Kita bilang yang di pangkal awal itu bisa seketika lewatnya di tempat. Pak Abdul juga bisa meluangkan waktu menulis artikel, kemudian seperti tadi ada seminar-seminar, ada bicara radio, artinya secara door to door memperkenalkan risiko penyakit jantung. Apa yang memotivasi Bapak waktu itu ya? Saya pikir saya punya tanggung jawab moral aja. Kalau apalagi kan saya pikir ini kampung saya. Ya, ini Indonesia besarnya, tapi Kepri ini kampung saya. Saya pikir siapa lagi yang bisa menyadarkan masyarakat, karena ini kan masalah gaya hidup, ya kan? Penyakit jantung ini sudah dicegah sebenarnya. Bayangkan biaya pengobatan jantung itu mahal, apalagi kalau harus pasang ring, bypass itu kalau di Singapura hampir setengah miliar. Pasien saya kemarin dipasang ring gara-gara main-main ke Singapura, jalan-jalan serangan jantung. Dipasang satu ring 500 juta katanya. Ya kan? Nah, biaya yang besar mahal itu nggak akan sanggup pemerintah. Saat ini saja BPJS itu biaya untuk jantung tuh cukup besar biaya dikeluarkan, ya, untuk penyakit jantung itu akan menghabiskan anggaran BPJS itu. Nah, sekarang Pak Abdul, dalam rentang waktu 25 tahun, rumah sakit mana saja yang bisa memasang ring jantung di Batam? Jadi sebenarnya yang pertama kali, jujur saya bilang bahwa rumah sakit Awabrus yang pertama kali. Dialah yang pertama menangkap peluang itu. Karena itu kan Awabrus berpikir, loh, orang kita Singapura nih, Malaysia. Kalau kita nggak punya, nggak bisa, maka
awal bos belum ada apa-apanya gitu. Ya apalagi penyakit ini ditakutin, dan buat kepala daerah ini menjadi suatu promosi. Ya kan, karena orang ekspat itu kalau datang dia ditakutin serangan jantung koroner. Iya. Kalau yang lain masih bisa dibawa waktu, masih bisa jalan ke Singapura. Serangan jantung koroner bisa lewat di tempat, bisa lewat karena waktunya 90 menit itu. Standarnya internasional itu 90 menit harus terpasang ringnya. Nah kalau sudah ada kan bisa, kepala daerah kan mau wali kota mau gubernur saya bilang di Batam dan di Tanjung Pinang sudah bisa kita lakukan. Jadi Anda aman karena dokter kita juga standar internasional anunya. Yang kita lakukan ini adalah standarnya bukan standar Batam, bukan standar Indonesia. Sama yang dilakukan oleh di Amerika, sama di Eropa, sama di Singapura, Malaysia sama. Ketika kegawatan tuh obatnya sama, caranya pulang sama. Nah ada juga di kalangan masyarakat awam terutama Pak Afdalun, ada yang mengatakan dia kena angin duduk. Itu apa sebenarnya? Itu serangan jantung atau bukan? Ya, angin duduk itu istilahnya satu aja, istilah. Ini biasanya di Jawa sebenarnya banyak kan. Angin duduk itu memang seperti serangan angin. Kenapa? Biasanya dikerok tuh orang kan? Kan? Ketika dia ada nyeri dada berat, itu dibawa dikerok, ya kan, merah katanya. Nah, masuk angin itu. Tapi ini sebenarnya lebih menganalogikan serangan jantung koroner akut ya, serangan itu. Dan ini seringkali kan nggak ketolong kalau dia terlambat. Iya. Apalagi kalau dia anggap ini masuk angin, dibawa dulu, dikerok dulu, berapa jam kemudian baru rumah sakit, terlambat. Ya kan, wah ini angin, kena angin, kenapa? Itu merah Pak, angin warna merah. Tapi sekarang saya perhatikan Pak Afdalun, ada kemajuan teknologi di dalam pengobatan jantung terutama. Ada namanya kateterisasi tanpa ring jantung atau sedot gumpalan darah. Itu memang benar ya Pak ya? Jadi gini, ini lagi udah berkali-kali itu video itu muncul, udah kita bantah dari Primun dokter spesialis jantung, dokter penyakit dalam, semua membantah bahwa itu tidak semuanya benar. Kenapa? Karena proses terjadinya penyempitan atau penyumbatan jantung itu lama, bukan seminggu 2 minggu, bukan kayak batuk pilek itu, bukan. 5-10 tahun proses perjalanan. Dari mulai dia normal, kemudian mulai ada karena kolesterol tinggi, penyempitan, kerak lemaknya mulai makin menebal, makin menyempit. Plak itu ya? Ya itu plak itu terdiri macam-macam. Kadang-kadang ada kalsium itu keras. Ya, ketika dia serangan tersumbat. Kalau kita sedot itu hanya trombus, ada bekuan darahnya yang sedot mungkin, tapi pembuluh darah tetap mengecil. Kalau nggak dipasang ring, dia akan tersumbat lagi. Jadi itu hanya mungkin kalau ada pun itu hanya kasus tertentu saja. Ada memang pembuluh darahnya besar, ya koroner itu ada yang besar pembuluh darah koronernya, dia tersumbat. Tapi ketika kita sedotnya pun bukan sedot manual saja, kemudian akan hilang sedot ininya, bekuan itu. Kadang-kadang kita nggak pasang ring sesaat, kita tinggalkan, kita tunggu dia stabil dulu, kita evaluasi lagi. Jadi yang dibilang itu tidak semua benar, ya. Itu sudah kita bantah ya, dokter ahli jantung, Primun dokter jantung sudah pernah membantah, ya karena kan itu kan kajiannya sudah banyak ya. Iya. Bukan seperti itu. Kira-kira Pak Afdalun, kapan orang harus dipasang ring atau stent ini jantung ini? Kapan dia harus bypass? Apa pertimbangan dari secara medis? Ada kriterianya ya. Jadi tidak semua orang bisa dipasang ring dan tidak semua juga harus bypass. Ada kriterianya, ada contohnya kalau yang tersumbat itu cuma satu pembuluh darah atau 2 yang simple, atau secara evidence base-nya bisa lakukan pasang ring, itu kita pasang ring. Untungnya ring ini habis dipasang bisa jalan orangnya. Iya. Ya kan, pasang dari tangan sini. Sekarang teknologinya nggak, dulu dari paha semua. Ya dari paha, habis operasi orang harus tidur dulu di kamar 8 jam, tidak boleh gerak-gerak kakinya, ya besok baru bisa jalan. Ya, kalau sekarang dengan di tangan, habis pasang ring dia bisa jalan ke kamar. Dorong, jalan, bisa jalan.
Iya. Nah, itu ada ininya, ada ketentuannya, ada aturannya. Ya. Kalau udah banyak yang tersumbat, ya 30 yang tersumbat, saran untuk operasi bypass atau diabetes yang berat, ya pembenarannya ini mungkin akan cenderung balik lagi penyempitan, sebaiknya operasi bypass. Iya. Tapi ada juga yang bertanya Pak Abdalun, ada orang dia rajin olahraga, tapi malah dia ketika dia olahraga tuh kena serangan jantung, main tenis misalnya atau bulu tangkis tiba-tiba jatuh. Nah itu katanya jantung, apa benar ya Pak Abdalun? Jadi gini, terus terang ya, orang Indonesia itu kan tak biasa melakukan medical check up. Ya kan? Jujur kita katakan, tahun sekali pun jarang kan? Nah kalau di negara-negara maju itu kan dia tahu nih, saya ini masalah kesehatan saya apa? Contohnya kolesterol saya tinggi, saya pernah treadmill tahun lalu, enggak apa-apa, enggak masalah, saya pernah USG jantung saya, itu bisa tahu. Kalau kita kan nggak tahu, dia pikir maintenance setiap hari dia aman, belum tentu. Karena proses penyempitan itu yang berjalan berjalan waktu gradual. Dan bisa saja waktu kemarin belum serangan, waktu dia main minggu ini pecah plaknya itu, ya kan? Yang penyempitan kerak lemah itu retak, lepas, pecah dia, serangan dia pada hari itu, seranganlah dia pada hari itu. Main belum memang. Sebenarnya sudah ada keluhan kadang-kadang. Sudah ada keluhan nyeri dada, agak capek jalan sekarang. Tapi nggak dipedulin, dia pikir karena orang olahraga merasa denial, dia kan nggak mau dibilang kalau udah olahraga usah dibilang ini. Karena begitu, dia bersepeda, dia nggak pernah cek. Apalagi olahraga berat itu mestinya standarnya harus dilakukan pemeriksaan pengecekan kesehatan. Kayak main bola itu kan kuat sekali, ketat sekali pemeriksaannya. Iya. Itu saya ada lolos juga, ada juga yang kena, ya masih ada juga, ya kan? Penyakit jantung itu kan macam-macam. Menurut Pak Dokter gimana ya? Kenapa masyarakat kita tuh selalu masa khawatir untuk melakukan medical check up? Dia berpikirnya begini, kalau dia tahu penyakitnya dia tambah stres. Itu gimana caranya mengedukasinya, Pak Abdalun? Pertama kan ada mindset masyarakat tuh kalau di medical check up nanti ketahuan penyakitnya maka dia stres. Kedua, biayanya mahal, Pak. Kan anggaran nggak ada, ya kan? BPJS nggak nanggung tuh medical check up tuh, ya. Jadi malas lah kalau ngeluar uang, kalau orang nggak punya anggaran khusus kan dia malas. Jadi orang-orang yang paham ngerti biasanya mereka lakukan medical check up. Dengan sebenarnya penyakit jantung itu kan penyakit bisa dicegah, ya bukan penyakit yang nggak bisa diobatin, penyakit yang nggak bisa diapain, bisa. Itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, medical check up itu kita bisa memprediksi di sini. Karena kita bisa tahu nih berapa sih scoring namanya Framingham score itu. Kita bisa nilai berapa persen risiko kita 10 tahun ke depan serangan jantung. Itu bisa dicek. Dilihat dari kolesterol, tekanan darah kita berapa, umur kita berapa, kelamin kita apa, merokok atau tidak merokok kita. Nanti akan dikalkulasi alatnya, dihitung, kemudian berapa persen. 10%, 5%, 2% risikonya kita. Nah ini yang saya ingin tahu Pak Abdalun, mana yang lebih berisiko? Pola makan, merokok, atau jarang olahraga, atau apa yang paling berpengaruh terhadap penyakit jantung? Yang paling itu adalah kadar kolesterol kita. Itu yang paling kuat. Nanti ditambahin lain-lainnya. Karena diet ini pengaruhnya besar. Kenapa? Terjadinya kerusakan pembuluh darah koroner itu dia melalui banyak tahapan, ya. Awalnya dia mulus, kemudian mulai ada berkelok-kelok, mulai ada penyempitan, itu kan ada prosesnya. Contohnya orang merokok, ya, itu akan merusak dinding namanya epitel, endotel. Pembuluh darah itu namanya ada paling dalamnya itu, ini darah, ini pembuluh darah kita, ada namanya lapisan endotel namanya. Endotel ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita dia mengamankan kita kalau dia nggak rusak. Pembuluh darah ini akan mengecil itu dari nitric oxide yang dihasilkan dari endotel itu. Kemudian menghasilkan juga pengencer darah secara alami supaya darahnya tidak kental. Itu di situ, ya. Endotel itu orang Jepang nemuin, ya. Jadi dia berfungsi sangat membantu kita. Nah, kalau dia rusak, ekosistem ini terganggu.
Sehingga kalau dia rusak misalnya di sini, maka LDL kolesterol yang beredar ini akan masuk ke dalam pembuluh darah kita dan akan berproses dengan sel darah putih kita. Itulah namanya sel busa. Lama-lama dia akan membentuk ya badan lemak di situ. Lemak ini lama-lama mengeras, menimbun, menyempit dia menuju ke lumen aliran darah itu. Nah, bicara soal kolesterol Pak Adal, ini kan orang-orang Batam ini kan pola makannya suka seafood. Ini kan juga berpengaruh terhadap kolesterol. Itu seperti apa gitu Pak? Saya belum selesai tadi. Jadi ketika tadi, nah yang bikin merusak endotel itu satu rokok, kedua hipertensi yang lama, diabetes juga ya. Dan nanti kolesterol itu akan mudah masuk ke dalam, membentuklah ya lipid core namanya, badan lemak ini, sehingga dia akan membentuk penebalan dinding kita akan menjadi mengecil koroner. Nah, satu hari pecah dia serangan jantung. Nah, LDL kolesterol itu yang paling atreogenic atau kita bilang kolesterol jahat. Nah, inilah yang nantinya akan ya. Nah, sehingga pola makan kita, diet kita, kemudian orang yang diabetes yang nggak terkontrol itu akan meningkatkan kadar kolesterol yang jahat ini. Itulah yang kita jaga. Makanya sebenarnya kan salah satunya penyebabnya jantung koroner kan lidah kita penyebabnya, diet karena kita. Nah, yang lain-lain itu akan saling berinteraksi, family story dan macam itu. Nah, tadi terkait apa tadi yang terakhir? Kebiasaan pola makan yang suka seafood kan rata-rata kan mengandung kolesterol tinggi. Harusnya Batam ini kan kita dekat laut kita ya. Iya. Itu mestinya orang yang dekat laut itu banyak makan ikan. Ya kan, tapi kita kan enggak kan, banyak makan junk food, fast food ya kan. Even itu di pulau-pulau, ya di pulau-pulau, sekarang itu penyakit jantung koroner banyak. Saya juga bingung. Saya punya beberapa pasien hinterland itu pulau-pulau. Pak, Ibu, saya bilang, orang penyakit jantung ini orang kota, bukan orang pulau. Dia orang pulau kok banyak penyakit jantung. Ternyata orang pulau tuh gaya hidupnya gaya hidup kota. Udah makan hidup begitu ya, banyak menggunakan lemak, santan, kolesterol ya kan. Mereka makan ikan lagi, senangnya makan ayam, makan ikan Kentucky gitu ya. gitu ya. Jadi berubah pola hidup. Kan ini kan masalah lifestyle. Ya kan, gaya hidup kan. Karena mencontoh kehidupan orang di kota malah itu jelek kan. Di Amerika, di negara maju aja fast food, junk food itu sudah ditinggalin ya kan. Nah, kita meladopsi. Kira-kira Pak Adal, apa yang harus dilakukan orang ketika melihat orang lain itu terkena serangan jantung atau menunjukkan ciri-ciri terkena serangan jantung? Nah, kita sebenarnya mulai mengajarkan orang awam ya. Dokter spesialis jantung, perhimpunan kita PRKI, dokter spesialis kardiovaskular Indonesia itu sedang mengajarkan orang awam untuk mengenal penyakit jantung dini. Dan kalau dia mengalami serangan jantung mau diapain? Ya, kan tadi saya bilang ceritanya penyakit jantung kan. Nah, kalau di Amerika itu, di Eropa itu, mereka ada namanya ER, Emergency Responder. Orang tuh ada di mana-mana, diajarkan oleh dilatih. AHA, American Heart Association, dia latih, dikasih sertifikat menolong orang anti jantung. Karena kan yang ditakutin di Amerika itu ada dua penyakitnya. Amerika itu stroke sama jantung. Ya. Karena itu yang bikin segera orang lewat, kalau enggak ya disabilitas, akan cacat seumur hidup. Nah, mereka dididik tuh kalau ada tiba-tiba orang di tengah-tengah public area, di mall, di stasiun kereta, di airport, serangan jantung, biasanya ada tuh orang tuh muncul. Nah, dia punya sertifikat, dia ditunjuk, dan itu dipersilakan, orang sana tahu. Nah, mereka akan lakukan pertolongan, contohnya berhenti jantung, ya kan? Mereka udah tahu mengambil alat namanya alat AED. AED itu DC shock yang ditaruh di Batam ini, yang saya baru lihat di airport itu ada ya, 1 biji itu alat AED. AED itu automatic external defibrillator ya. Jadi kalau orang awam bisa pakai. Biasanya kan kita lihat di shock itu di rumah sakit ya. Nah, ini ada tuh. Kalau di Amerika itu mereka di tempat-tempat public area masih ada tuh. Jadi kalau ada serangan jantung, orang yang tadi ini, yang volunteer ini, dia bisa ambil alat itu, bisa menolong orang. Nah, itu membantu banget nyelamatin nyawa orang. Nah, kalau di kita di Indonesia atau di Batam khususnya gimana? Batam pernah saya ajar, kami pernah ngajarin itu, ya, pernah saya ngajarkan polisi lalu lintas, pernah ngajarin pemadam kebakaran,
kita ngajak ke wartawan, pernah saya ajar dulu, waktu saya dulu ngajar di SPP itu ya, undang-undang tuh, gratis kita ajari, karena wartawan kan mana-mana kan, terlihat kan, mau liput itu yang serangan jantung kan bisa dibantu, fasilitas yang ada di jalan, kemudian juga di PAM untuk kita ajarin, yang pernah kebakaran untuk kita ajarin dia, itu. Nah kalau masyarakat banyak yang tahu, itu mampu menyelamatkan. Kenapa? Yang pertama kali menemukan orang henti jantung itu bukan dokter, bukan perawat, orang awam. Nah kalau mereka bisa lakukan tindakan pertolongan pertama, namanya basic cardiac life support, ibadah hidup dasar itu jantung itu banyak tertolong orang, sehingga bisa dibawa ke rumah sakit dan bisa ditolong kemudian. Tapi belakangan juga makin banyak orang-orang relatif muda, Dok, itu udah kena serangan jantung. Itu kenapa ya? Betul ya. Jadi saya pernah pasang ring itu umur 23 tahun. Saya bilang, kenapa kamu muda sekali nih? Ya. Nah itu banyak faktor kita lihat ya, kemungkinan merokok, kemungkinan family story, kemungkinan ada infeksi sekarang juga ditengarai, ya macam-macam itu ya. Jadi sekarang makin muda. Kalau dulu 60 tahun udah muda. Kalau saya sekolah tuh 56 tahun udah muda. Sekarang kalau 30 tahun udah biasa. 26, 7 tuh biasa sering temu. Walaupun jarang tapi ada. Jadi makin muda. Kemudian ini juga menarik, dokter. Ada 71% laki-laki Indonesia perokok dan tertinggi di dunia. Ini kan salah satu pemicu penyakit jantung itu. Nah, kita juga melihat pejabat-pejabat kita merokok, malah ada dokter juga ngerokok. Ini gimana, Pak Darun? Jadi merokok ini emang siapapun nggak bisa terlepas dari itu. Profesi manapun, dokter pun ada. Beresikonya pun sama saja, dokter pun ada juga serangan jantung, meninggal juga bisa juga. Jadi apalagi negara kita kan penghasil rokok itu besar mungkin ya. Jadi alasannya karena pajak rokok kan, tapi ya ini masyarakat harus terlindungi. Kenapa? Sebenarnya ada undang-undangnya kan, kita tidak boleh merokok di tempat area terbuka. Karena Pak, perokok pasif pun bisa serangan jantung, bisa mengalami serangan jantung. Nah ini dilindungi. Rokok aktif, apalagi pasif pun bisa kena, ya kan? Nah ini yang kita dilindungi. Karena mereka nggak sengaja, nggak tahu, nggak ada salah, tapi bisa kena. Nah ini yang kita harus lindungi. Jadi memang saya bilang perokok tadi merusak dinding endotel. Nah sekarang ada kecenderungan juga mereka beralih, Dok, dari rokok biasa, rokok kretek itu ke rokok elektrik gitu, pipe itu ternyata juga Malaysia juga ada nggak aman juga. Jadi juga ada rilisnya tuh jurnalnya bahwa tidak aman juga, ya kan? Tapi kan mereka beranggapan itu lebih aman dibanding rokok. Ya, itu kan pembenaran aja kan. karena tidak ingin menghilangkan candunya tuh kan. Pak Darun, saya perlu tanyakan ini. Bapak pernah menjadi direktur rumah sakit BP Batam ya? Hampir 5 tahun ya Pak ya? Enggak sampai 3 tahun. 3 tahun. Apa pengalaman paling berkesan Pak begitu memimpin sebuah rumah sakit? Yang pertama, saya tuh kalau saya perhatikan ketika menjabat jadi pejabat struktural di rumah sakit Otorita Mobil Batam tuh, saya selalu kasih ujian pertama kali itu adalah pandemi. Saya perhatikan tuh dulu waktu saya 2003 jadi wadir dan medik itu langsung ada pandemi SARS di Singapura. Kita ketakutan semua tuh Batam, ya kan? Kemudian saya jadi direktur Juli 2020 itu COVID mulai menaik, ya kan? Itu ujian saya paling berat. Gitu. Kenapa? Kita pun belum tahu gimana penyakit COVID itu. Sampai saya pun akhirnya kena juga, ya kan? Belum mencoba menghindar pakai vaksin, kena juga. Itu yang pertama, karena saya harus membereskan rumah sakit itu manajemennya ya layanan reguler dan layanan COVID itu berat sekali. Saya sampai turun berapa kilo tuh cuma 6 bulan. Ya, karena situasi COVID itu. Kemudian saya merubah mindset teman-teman di rumah sakit. Ya, bahwa orang selalu bilang punya rumah sakit pemerintah ini seringkali lainnya nggak bagus, ya alatnya kurang bagus, kurang lengkap, ya kemudian servisnya seringkali jadi komplain. Saya rubah mindset kepada semua pejabat struktural, semua karyawan, ya bahwa walaupun kita masih pemerintah, kita
bisa membuat layanan seperti rumah sakit swasta. Itu yang saya lakukan. Pelan, tapi pasti saya perbaiki, dan memang itu kelihatan perbaikannya, peralatannya ya menambah, kemudian karyawannya pun ya semangat untuk memberikan pelayanan yang prima, ya kemudian juga ya peningkatan lah yang saya ini juga menurut masyarakat juga bahwa banyak perubahannya. Ya itu saya sebagai direktur juga sebagai spesialis jantung, ya pelayanan kita tingkatkan. Jadi salah satunya rumah sakit SBP itu termasuk yang lengkap pelayanan spesialis jantungnya sekarang. Kemudian sekarang juga karena kemajuan teknologi ini, bagaimana pengaruhnya terhadap dunia medis ini, dok? Teknologi digital. Sekarang orang harus mendaftar melalui JKN, dia harus mengerti tata cara di aturan BPJS, dan alat-alat medis pun saya lihat makin canggih. Ini bagaimana caranya mengadaptasi dunia medis ini? Ya, kita memang mau tidak suka harus adaptif terhadap situasi. Ya, dulu kan semua manual, sekarang nggak bisa lagi, semua era digital. Ya kan, kalau kita nggak digital, kita tertinggal. Malah aturan sekarang dari Kemenkes itu semua meminta kita EE semua, e-metrek, apa semuanya, semua e-claim, semua begitu semua. Kalau kita tidak, ini maka kita akan tergilas. Kita harus adaptif ya. Dan sekarang bayangin semua peralatan sekarang makin canggih, apalagi sekarang era AI, artificial intelligence sekarang. Ke depan nih tantangan besar kepada dunia kedokteran, ya kan? Semua bisa dimasukkan ke AI, maka penyakit pun bisa dianalisa sama dia. Kenapa dokter nggak jadi konten kreator aja ya, mengedukasi masyarakat tentang apa, mengantisipasi nanti belajar dulu sama Pak Sokrates dulu, ya kan? Jadi memang dunia bergerak cepat, sekarang semua serba robotik, ya kan? Bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ilmunya memang luar biasa. Kita lihat tetangga sekarang udah main robotik, ya. Kemudian semua serba AI sekarang. Jadi presisi ketepatan itu nanti berubah. Jadi memang, tapi tetap menurut saya dibutuhkan manusia. Coba bayangin, berani nggak Pak operasi nggak ada dokter situ, hanya robot, ya, ngeri juga kan? Ya, mungkin ini terakhir Pak Afdalun sebagai closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Batam dan Kepulauan Riau tentang bagaimana mewaspadai dan antisipasi penyakit jantung ke depan? Ya, jadi sebentar lagi ini kita memperingati Hari Hipertensi Sedunia ya. Ini juga bulan musim ini, bahwa penyakit jantung koroner hipertensi ini merupakan penyakit yang menyebabkan kematian terbesar. Ya, tadi dibilang penyakit jantung pembunuh nomor 1 itu. Ya, nah penyakit jantung ini sebenarnya penyakit yang bisa dicegah, lebih murah. Istilahnya kan kalau kita bisa cegah, karena kalau diobat, kalau udah sakit ini panjang urusannya, ya kan? Kalau kita ada masalah ringan belum tentu kita kalau nggak disiplin bisa terus aman, ya kan? Bypass pun begitu juga. Nah, sehingga saya berpesan kepada masyarakat Batam dan Kepulauan Riau bahwa kenailah penyakit jantungnya lebih dini, ya. Jadi penyakit itu bisa dicegah, ya, dengan cara kita melakukan dengan cerdik. Nah, ada istilah singkatannya. Bagaimana mencegah penyakit jantung itu ada cara cerdik namanya. Cek kesehatan secara berkala. Jadi kita tahu, oh kolesterol kita udah mulai tinggi nih, jaga, turunkan, mulai makannya diatur, makanan yang alami ya, back to base, back to alam lagi. Ya, makan ikan banyak gitu ya, makan rendah lemak kolesterol. Kita tahu nih, karena kita tahu kolesterol saya LDL saya udah 140 nih, turunin, mulai ya kalau perlu kita berikan obat anti kolesterol, ya kan? Kemudian rokok nih, enyahkan rokok. Ini nggak, mungkin Pak Sote udah pengalaman dia. Saya udah berhenti merokok. Saya lihat wajahnya lebih cerah sekarang. Dulu waktu merokok wajahnya lebih kusam, lebih tua. Benar, kalau orang merokok tuh wajahnya lebih tua karena pengaruh asap rokok. Jadi enyahkan rokok deh Pak. Emang tidak akan eradikasi. Jadi matikan rokok sebelum rokok matikan Anda itu. Ya, kemudian cerdik, rajin beraktivitas olahraga. 4-5 kali seminggu kalau bisa. Berapa menit? Minimal 30-40 menit.
bagaimana target denyut jantungnya? Ini ada targetnya. Jadi kalau kita berolahraga tuh dia berimpact pada jantung kita kalau denyut jantungnya ya minimal rumusnya 200 kurang usia kita. Iya, iya. Ya, denyut jantung segitu. Kemudian istirahat yang cukup. Kurang istirahat juga bisa memicu serangan jantung. Karena akan memicu adrenalin, memicu kortisol. Iya. Terakhir ya kelola stres. Oke. Stres ini juga bagian daripada bisa memicu serangan jantung. Oke. Itu cerdik ya. Insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit jantung. Kalaupun misalnya kita kena, ada pengobatan yang sudah di baku ya lakukan. Kalau memang harus pasang ring, kalau harus bypass. Dan Batam sudah bisa melakukan bypass. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dalun. Sukses selalu Pak menjalankan tugasnya untuk mengobati orang, apalagi ini penyakit yang paling mematikan. Dan sebelum saya menutup obrolan ini, boleh saya sebelum di closing teman, ya, saya terima kasih kepada Pak Sokrates diajak di podcast ini. Ya, merasa terhormat juga karena yang hadir di sini biasanya orang-orang hebat ya. Kalau saya ini orang biasa saja. Ya. Satu hal yang ingin saya tutup dengan tagline saya, sayangilah jantung Anda demi jantung hati Anda. Oke, saya sebenarnya juga mau menyebutkan itu. Yang ini Pak Abdul tulis dalam artikelnya. Quote-nya mau berbunyi, sayangilah jantung Anda demi jantung hati Anda. Ikuti terus Sokrates Talk.